fikih. Karena ini pilihan fikih sebatas syariat zahirnya. Nanti urusan rohani bukannya fikih. Nah, ada yang mengatur saat sholat bagaimana kolbu ini, dan ini kolbu ini luar biasa. Kolbu ini bahkan bagi Rasul menyatakan kalau kolbunya tidak bermasalah maka semua akan bermasalah. Kalau kolbunya baik dia akan menjadi baik seluruh itu kolbu. Nah maka kolbu ini harus diurus, harus dibekali. Ketika sholat kolbu harus seperti apa? Kolbu itu hanya mengingat Allah. Dalam Al-Qur'an tadi dibacakan yang paling utama amal itu, ya, utamanya amal itu adalah menjaga hati agar tidak melihat selain Allah. Artinya apa? Agar hati selalu berzikir, agar hati selalu mengingat Allah. Berarti pada saat sholat bagaimana cara hati hanya mengingat Allah. Nah selama ini kita abaikan hati saat sholat, ingat kemana, beda-beda lagi. Begitu takbiratul ihram, ingatannya sudah beda. Ingat anak yang sedang sakit lah misalnya. Nanti saat ruku beda lagi. Ingat bapaknya belum pulang-pulang. Nanti pada saat sujud beda lagi. Ingat baru besok ada janji nih. Itu saat sholat. Sementara sholat kita sedang menghadap kiblat, sholat sedang menghadap Allah. Bisa dibayangkan nggak bagaimana Allah? Jangankan Allah, kita aja nih, orang tua dengan anak. Anak ini sedang ngadep, kita sedang menasihati anak. Lalu ngomong orang tua ini nasihati anak. Nakalnya anak, sepertinya anak iya aja dengerin. Pas begitu ditanya, dia nanya balik, berarti kan nggak fokus, nggak dengerin tuh, kan marah orang tua kan. Badannya sih madep gitu, ngantuk, tapi rupanya pikirannya kemana-mana, nggak didengerin omongan orang tua ini, kan marah, jengkel orang tua ini. Apalagi, coba bisa dibayangkan. Saat sholat, nah ini kolbu, rasa, kita dilengkapi dengan rasa nih manusia ini. Saat sholat, rasa kita mana? Kemana merasakan apa? Maka rasa yang harus ada saat sholat, rasa yang utama adalah merasakan ihsan di situ. Jadi ihsan itu rasa diri seandainya atau seolah-olah ketika kau beribadah, kau melihat Allah. Tapi kalau nggak mampu melihat Allah, rasakan Allah melihat kita. Kan itu rukunnya. Ihsan itu cuma satu, rukun ihsan itu. Tapi dalam sholat rasanya juga kemana tahu itu. Rasa sedang ada di mana, sedang kumpul dengan ini, sedang melakukan ini, rasanya. Jadi ternyata kalau mau jujur kita ini, sholat kita selama ini ternyata baru badan jasmani. Itu pun belum tentu sempurna sesuai tuntunan mazhabnya lagi. Baru mengaku aja kita sudah merasa benar sholatnya. Padahal belum tentu juga. Kalau dinilai oleh Imam Syafi'inya belum tentu. Tapi kita sudah kepedean, sudah merasa benar dengan fikihnya. Belum lagi bicara dengan yang tadi. Badannya melakukan sholat ruku sujud, anggaplah sesuai dengan fikihnya lah. Ternyata sisi lainnya enggak dari manusia ini. Kalbunya kemana, rasanya di mana? Berarti sholat kita selama ini sholat yang kategorinya yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, jatuhnya ke situ. Celakalah orang yang sholat, kata Allah. Ada yang tafsirnya wail itu neraka, wail. Celakalah bagi orang yang sholat. Lanjutannya, alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholat tapi dalam sholatnya lalai, sahun. Nah di situ lalainya. Kita sholat diperhatikan secara fikihnya betul. Bacaan pasti, arah kiblatnya pas, misalnya gitu ya. Ruku sujudnya nggak ada yang kurang. Tapi
tapi ternyata hati lalai, tidak ingat Allah saat sholat, rasanya di mana-mana, tidak rasa menghadap Allah, rasa dilihat Allah saat sholatnya. Makanya pantas saja sholat kita ini belum mampu tanha anil fahsya wal munkar. Padahal kata Allah dinyatakan sholat itu bisa mencegah keji dan munkar. Nah kita sholat tapi masih keji munkar. Di mana salahnya itu? Kita sholat tapi masih juga keji munkar, karena sholatnya masih sahun. Sholatnya baru badannya saja, belum dengan hatinya, belum merasa. Kita pelajari, kita bekali, karena ada batas juga ilmu fikih ini, mahal luas ilmu fikih ini. Kemudian tauhidnya agar terjaga keyakinan yang kuat, yang tepat, tidak sesat, tidak menyimpang, juga agar kita mampu merasakan rasa kita akan ihsan itu seperti itu. Nah makanya 3 ilmu fikih, tauhid dengan tasawuf, nanti majelisnya 2. Tidak semua ilmu pemahaman mampu disampaikan melalui majelis taklim, tidak. Tapi ada majelis lain yang melengkapi, majelis talqin namanya. Jadi ada taklim, ada talqin. Bedanya kalau di taklim kita diberi ilmu, kalau di talqin kita diberi tuntunan amal. Rasanya seperti apa? Tapi saya husnuzon, ini pribumi mesti kasih makanan yang terbaik, nggak mungkin diracun misalnya gitu ya. Kita husnuzon. Nah akhirnya ya sudah, nggak apa-apa lah, saya nggak tahu apa, yang penting untuk menghormat daripada jamuan ini saya harus makan ya. Nah tinggal cara makannya saya harus paham, makannya gimana, kasih tahu cara makan ya, cara makannya aja supaya betul-betul bisa dirasakan, dinikmati. Nah ini saya masukkan ke mulut, harus dimasukkan ke sini gitu ya caranya. Lalu sedikit dulu, karena kamu belum tahu ini namanya apa, rasanya seperti apa, takutnya salah. Yang tadinya sepertinya saya suka malah nggak suka misalnya. Makanya pelan dulu, sedikit dulu, dirasa-rasain dulu gitu ya. Satu kali belum keluar, apa ini? Yang kedua belum juga, tapi sudah mulai keluar. Pas ketiga baru ketemu rasa yang sebenarnya dari yang dirasakan tentang itu makanan ini. Akhirnya saya ngomong sendiri, ini kalau di Cianjur ini namanya gegetuk. Nah saya sendiri yang kasih nama tuh, artinya saya sendiri yang tahu ilmunya jadinya. Jadi ada ilmu itu yang didapat di awal, lalu amalkan, terasa. Tapi ada ilmu itu datang belakangan, dari amal lahir ilmu. Begitupun di kalangan ilmu-ilmu yang kita tempuh di pendidikan. Kayak misalnya levelnya sarjana, S1, S2, S3 beda. Kalau S3 dia lebih banyak meneliti dulu. Dari hasil penelitian melahirkan ilmu. Jadi ilmunya belakangan. Tapi kalau di sarjana S1 ilmu dulu, baru dilakukan riset. Jadi seperti itu hadirin. Nah itulah ya bedanya. Tapi itu semua nanti saling melengkapi antara taklim dengan talqin. Gitu. Maka bersyukur Bapak Ibu yang sudah dapatkan majelis talqinnya, ya tinggal diamalkan. Tapi jangan karena sudah dapat majelis talqinnya tidak lagi hadir di majelis taklim. Nah ini salah lagi. Taklim tetap yang namanya ilmu, nggak ada batas umur, nggak ada batas waktu. Selama sepanjang hidup kita sampai akhir hayat kita, kewajiban kita menuntut ilmu. Ini ada juga kita ikhwan ini yang sudah talqin, mengamalkan zikirnya, lalu dirasakan nikmatnya dalam berzikir, lalu nggak mau hadir lagi di majelis taklim. Ini keliru. Justru dengan majelis talqin ini harus lebih mendorong, menguatkan semangat kita untuk menghadiri majelis taklim, itu yang benar. Gitu ya. Karena kan kemalasan yang ada, kelalaian yang ada itu akibat dari kolbunya bermasalah. Nah dengan talqin dzikir, kolbunya diurus agar tidak bermasalah. Lalu kemudian malah jadi tambah malas ke majelis taklim, berarti ada yang keliru. Yang
salah di diri kita. Harusnya kalau sudah diurus kolbunya nggak lagi males-malesan, harus tambah semangat harusnya, kan gitu ya. Nah jadi itulah taklim dengan talqin. Tapi karena namanya kita selalu saja nafsu menguasai, iblis terus merasuki ya, menguasai kita, belum apa-apa akhirnya berburuk sangka, suudzon. Apa talqin kita nggak mau mati dulu. Loh kok selalu dihubungkan talqin ke urusan mati dulu gitu ya. Ya kalau bicaranya talqin sakratul maut, talqin di atas kubur, talqin kubur, enggak, orang jelas kok talqinnya apa. Ini belum juga disebut talqin apa, kita sudah ketakutan. Apaan talqin gitu ya. Sudah suudzon. Padahal makna talqin itu adalah kita diberikan tuntunan, ujangan yang lalu kemudian itu diamalkan. Ketika talqinnya disambungkan dengan kubur, berarti penyampaian tuntunan pengajaran untuk mengingatkan kita semua tentang kubur, tentang kematian. Tapi kalau talqin dzikir itu artinya kita diberi tuntunan tata cara berpikir. Loh, kenapa harus ada tuntunan dzikir lagi? Kan selama ini kita sudah berpikir habis sholat. Ya, tapi ingat cara dzikir ini maha luas, banyak cara dzikir ini. Allah ini maha luas dengan ilmu, Allah ini maha luas dengan cara ibadah. Jangan kita batasi dengan apa yang sudah kita dapat saat ini. Belum tentu yang kita dapat saat ini benar menurut Allah. Kita nggak tahu semua, hanya Allah sendiri yang mengetahui siapa di antara kita dengan amal mana diterima ini. Maka jangan dibatasi, dicukupkan. Saya sudah kok, saya sudah tahu kok, saya sudah bisa kok. Belum tentu menurut Allah. Nah makanya ketika ada yang menyampaikan tentang ilmu-ilmu, paman ambil, mintakan, gitu kan? Perbanyak ibadah ini, lakukan peningkatan terus. Kalau selama ini kita sudah merasa berzikir, apakah zikirnya sudah berkualitas? Nah tinggal periksa saja. Kalau merasa belum berkualitas, tingkatkan kualitasnya, perbanyak lagi. Dengan zikir ini, dengan zikir itu, dengan zikir yang mana, silakan. Semua banyak zikir ini. Nah melalui talqin zikir berbeda. Melalui talqin zikir yang ditalqinkan itu, zikirnya bukan sekedar kita yang berzikir, tetapi zikirnya dibimbing oleh seorang guru yang ahli, namanya guru mursyid. Jadi di samping kita yang beramal, tapi juga dibimbing, itu bedanya. Selama ini zikir kita yang berzikir, lisan ini, ya. Tapi setelah talqin bukan hanya lisan yang berzikir, tapi bagaimana lisan ini mampu menembus kepada qalbu atas bimbingan guru yang ahli. Itu bedanya. Makanya nanti ada kategori ibadah ini, ada yang disebut hasanah, ada yang darajat. Hasanah, semua hasanah, baik hasanahnya. Tapi ada yang lebih tinggi nilai dari sekedar hasanah, apa itu? Derajat. Zikirnya, ibadahnya punya derajat, berderajat. Nah ketika zikir ditalqinkan, dibimbingkan oleh guru mursyid, maka itu kategorinya zikir yang berderajat. Ya kalau Bapak Ibu mencukupkan dengan hasanah, silakan. Karena nggak ada paksaan juga. Orang mau talqin, alhamdulillah berarti hidayah. Orang nggak mau talqin, ya pilihannya, monggo silakan. Ya nggak ada paksaan, semua kita ini, semua pilihan. Tinggal bagaimana agar kita tidak salah dalam memilih. Hanya iblis lah kalau mau disebut ya, karena sombong aja, yang lain enggak. Yang lain ini di atas kita semua, iblis ini. Bahkan di atas malaikat iblis itu. Dari segi ibadahnya, ketaatannya, kesolehan, kebaikannya, ya. Apalagi hanya sombong iblis itu satu aja. Akibat sombong takabur nggak mau sujud, dilaknat. Jadi kalau kita mau perang melawan iblis, mau bersaing dari sisi mana? Nggak akan bisa gitu. Dengan iblis ini mau ibadah, iblis ini ribuan tahun ibadah.
guru malaikat iblis itu. Hanya karena sombong dilaknat. Nah, makanya butuh kita ini kekuatan yang super untuk melawan iblis ini. Kalau hanya mengandalkan kita pribadi sendiri, jauh nggak akan. Maka salah satunya adalah kita harus cerdas di sini, pakai strategi. Strateginya apa? Kalau mau kita lawan dengan ayat kursi misalnya, diketawain sama iblis ini. Orang iblis ini hafal 30 Quran 30 juz ini. Bukan hanya hafal ayatnya dengan maknanya, dengan tafsirnya, dengan rahasianya iblis itu. Nah, kita mau lawan dengan maka yang cerdas adalah strateginya adalah iblis ini punya siapa? Nah, di situ yang punya iblis, yang menciptakan iblis Allah. Kuncinya adalah kembalikan kepada Allah. Mintakan tolong kepada Allah. Allah lah yang menghukumnya. Begitu. Nah, kekuatan zikir yang ditalkinkan yang berderajat ini, kita dibimbing guru zikirnya yang betul-betul mengarahkan kebergantungan kita yang full pada Allahnya. Maka munajatnya sebelum zikir, ilahi anta maksudi warido kamadlubi, artinya mahabbataka wa ma'rifataka. Itu munajat menurut saya tingkat paling tinggi. Karena kalimat itu mengisyaratkan kita, ilahi anta maksudi, hanya engkau yang kami maksud. Allah, hanya Allah, nggak ada yang lain. Bagaimana itu nggak puncaknya? Orang Allah yang dicarinya. Warido kamatubi, ridho Allah yang dicari, bukan yang lain. Kalau hanya ingin mencari yang lain itu didapat. Padahal itu hanya bonus saja. Kita cari keuntungan dari usaha, untungnya dapat, tapi padahal itu hanya bonus dari Allahnya. Kan orang yang cerdas nggak mau ambil bonus. Bonus itu sedikit, sekian persen. Ketika ridho Allah, maka yang didapat plus bonus, bukan hanya bonus, tapi keuntungan yang besar dan bonusnya sekaligus. Itulah itu. Makanya pengajaran ini mengajar kita untuk menjadi cerdas, begitu. Dan nanti ketika terus kita ilahi anta maksudi waridho kamatlub itu cari hanya Allah, ridho Allah, hanya Allah, ridho Allah dari apa yang dilakukan, maka Allah berikan ridhonya untuk kita. Nah, kalau Allah sudah dengan ridhonya, Allah lah yang bentengi diri kita. Maka kalau sudah dibentengi Allah, jangankan untuk menguasai masuk pada diri, untuk mendekat saja iblis bakar. Iblis bakar. Ketakutan, takut diri sudah. Karena yang menjaga kita Allah sendiri. Kalau yang menjaga kita bukan Allah, masih bawahnya iblis. Kecil bagi iblis itu. Tapi kalau sudah Allah yang menjaga, iblis tetap terbirit-birit lari, terbakar. Karena dia menjadi api yang membakar kezaliman, kejahatan. Nah, lambang dari kezaliman, kejahatan ini, makhluk ini disimbolkan dengan iblis. Iblis terbakar, apalagi di bawahnya. Maka nggak ada sebetulnya Bapak Ibu. Coba kita aja ya nggak kurang yakin aja. Orang yang sudah dapat talqin dzikir, diamalkan dzikirnya, lalu hanya Allah ilahi atau maksudi tadi, maka sesungguhnya akan kena dengan guna-guna itu. Sihir sebetulnya. Cuma kita nggak kurang yakin di situ. Guna-guna iblis itu di bawahnya iblis. Iblis saja sudah hancur kok, terbakar kok dengan dzikir ini. Apalagi yang lain. Gitu ya. Karena Allah yang membentengi. Dan dengan diri Allah Ta'ala, nafsu yang sulit dikendalikan ini, Allah dengan maha segalanya ini kendalikan nafsu-nafsu kita. Jadi mutmainnah. Kalau sudah mutmainnah, Masya Allah, yang ada dalam hidup kenikmatan, kemudahan, kenyamanan, ya, kebahagiaan dan seterusnya. Nafsu bukan untuk dihilangkan, repot kalau hilang nafsu, ada nafsu repot. Nanti kalau sepi gara-gara nggak ada yang ingin nikah. Kan nafsu itu keinginan, ya. Ingin nikahnya nggak ada, ingin tidur nggak ada, ingin makan nggak ada, ingin nggak ada semua. Kalau nggak ada nafsu, maka nafsu bukan untuk dihilangkan, tetapi dikendalikan. Itu ya.
hawa nafsu. Tapi kalau dibanding musuh dua, karena hanya dua musuh kita ini, iblis dengan nafsu, yang paling berat justru bukan iblis, tapi nafsu. Makanya baginda Rasul menyampaikan setelah perang Badar itu bahwa ini masih perang kecil, ini musuh apa? Padahal korbannya banyak. Hanya kalau baginda Rasul, perang yang akbar itu adalah jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu ini. Kenapa bukan iblis? Karena iblis musuh dari luar, nafsu musuh dalam diri, musuh dalam selimut. Makanya ada istilah bahaya musuh dalam selimut ini kan, nggak ketahuan. Ya. Nah, maka dan ini ada terus melekat pada diri nafsu ini. Jadi zikir yang ditalkinkan pertama arahnya adalah dengan talkin zikir untuk membersihkan qalbu yang bermasalah. Dengan talkin zikir, diajarkan zikir, diamalkan zikirnya untuk menjadi benteng diri, kekuatan diri, dan untuk sebagai senjata untuk memerangi iblis laknatullah dan mengendalikan nafsu itu. Nah, kalau sudah nafsu dikendalikan, iblisnya terhempaskan, maka kita akan diperjalankan menuju usul kepada Allah. Nah, disitulah kebahagiaan yang hakiki nanti ketika kita bisa selamat sampai kembali ke asal kita, sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya dengan mengamalkan manakib ini, zikir khotaman ini, kita memohon wasilah kepada guru kita, kepada Sultan Aulia, bahkan kepada kita Rasulullah SAW dengan syafaatnya untuk meraih ridha Allah itu. Jadi tidak serta-merta kita bisa sendiri, tapi melalui wasilah-wasilah itu. Karena Allah sendirilah yang mengisyaratkan itu dalam Al-Quran, wabtaghu ilaihil wasilah, carimu oleh wasilah. Ya, sekalipun ada saudara kita yang enggak percaya wasilah, enggak mau berwasilah, ya itu juga pilihannya. Semoga mungkin saudara kita itu sudah bisa langsung begitu ya. Tapi kalau secara syariat kan oke lah, dalam kapasitas tertentu, kadar tertentu kita nggak perlu wasilah. Misalnya kita harus lari, di depan kita ada pagar, tapi kita harus lari lewati pagar itu, keukur tingginya lompat, nggak perlu tangga. Nah, dalam kapasitas tertentu. Tapi kalau pagarnya lebih tinggi lagi, tetap ada batasnya. Kita tetap harus punya wasilah, harus punya pakai tangga untuk bisa menaiki pagar itu. Gitu ya. Dalam situasi tertentu, kapasitas tertentu mungkin nggak perlu wasilah, bisa loncat. Nah, gitu ya. Tapi ada hal yang kita nggak ada hal yang melengah kita, bahwa kalau pagar ini semakin naik semakin tinggi, bagaimana? Tetap pada akhirnya kita berwasilah. Nah, jadi termasuk